Sebagai seorang manusia, kita tentunya membutuhkan makanan untuk bisa bertahan hidup. Dalam Al-Quran, kata makanan atau dalam bahasa Arab disebut dengan ta'am diulang sebanyak 48 kali. فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Abasa ayat 24 yang memiliki arti, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat dan merenungkan tentang bahan makanan, bagaimana proses kejadiannya, kemudian memilih yang terbaik dan sesuai untuk dimakan. Makanan yang biasa kita makan sehari-hari seperti nasi, daging, sayuran, dan makanan lainnya dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Semua jenis makanan yang dikonsumsi oleh manusia dalam ilmu kimia digolongkan ke dalam makromolekul atau molekul besar yang terbentuk dari susunan ulang molekul kecil melalui ikatan kimia. Makanan sebagai makromolekul dalam ilmu kimia juga dapat ditemui dan dibahas dalam Al-Quran. Maka dari itu, pada video kali ini kita akan membahas makanan sebagai makromolekul dalam perspektif Al-Quran. Karbohidrat adalah bahan penyusun makanan yang penting dan merupakan sumber energi utama, yang mana karbohidrat itu merupakan makromolekul yang terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rumus umumnya CnH2OM. Beberapa makanan yang kaya akan karbohidrat diantaranya ada gandum, jagung, beras, biji-bijian, dan lainnya. Bahan-bahan makanan tersebut salah satunya dijelaskan dalam Quran Surat Yusuf ayat 43 yang menjelaskan tentang tanaman gandum. وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى 7 بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ 7 عِجَافٌ و7 سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ. Dan raja-raja berkata kepada para pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Selain karbohidrat, makromolekul yang dibutuhkan oleh tubuh adalah protein. Protein adalah polimer yang tersusun dari monomer berupa asam amino. Unsur penyusun utama dalam suatu protein terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Selain unsur utama tersebut, protein juga disusun oleh beberapa unsur lain seperti sulfur, fosfor, dan beberapa protein mengandung iodin, mangan, tembaga, dan besi. Hampir semua bahan makanan mengandung protein karena jasad hidup mengandung protein. Protein ini dibagi menjadi 2, yaitu protein yang bersumber dari hewan atau disebut protein hewani dan protein yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan yang disebut protein nabati. Mengenai bahan makanan hewani dari darat, Al-Quran memberikan petunjuk melalui Quran Surat Al-Mu'min ayat 79. وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Yang artinya, Allah lah yang memberikan binatang ternak untuk kamu, sebagiannya untuk kamu kendarai, dan sebagiannya untuk kamu makan. Mengenai bahan makanan nabati dari darat, Al-Quran memberikan petunjuk melalui Quran Surat Al-Baqarah ayat 61. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa,
kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Maka mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia memberikan kami apa yang ditumbuhkan di bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Tidak hanya itu, Al-Quran juga memberi petunjuk mengenai makanan yang mengandung protein melalui Quran Surat Fatir ayat 12 yang menjabarkan tentang makanan laut. Sedangkan terdapat juga susu yang dituliskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 66. Melalui pengkajian Al-Quran dan materi kimia, khususnya makromolekul, karbohidrat, protein, dan lemak, diharapkan dapat mendorong dan memotivasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta senantiasa mengajak manusia untuk selalu berpikir berdasarkan tanda-tanda dan bukti-bukti nyata di lingkungan dan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian video dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.